kembali kepada pendapat Ustadz Abdul Somad tersebut, yang mana beliau menganjurkan agar setelah maghrib mengamalkan rangkaian amal baca surat Yasin 3 kali, berdoa, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir sampai subuh selesai. Nah, rangkaian amalan-amalan khusus di bulan Sya'ban ini butuh dalil. Mana dalilnya gitu loh. Kalau ada dalil sahih, maka boleh diamalkan pendapat Ustadz Abdul Somad tersebut. Tapi kalau nggak ada dalilnya, ya nggak usah dirangkai seperti itu. Kita amalkan saja amalan-amalan sunnah yang sudah ada. Itu yang tepat. Nah, Imam As-Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah menjelaskan mengenai hadis, wahai Ali, barang siapa melakukan sholat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat, ia membaca setiap rakaat Al-Fatihah, membaca Al-Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, pasti Allah memenuhi segala kebutuhannya, dan bla 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 bla. Hadis ini adalah maudhu, dan hadis inilah yang sering dijadikan bahwa di bulan Sya'ban itu adalah ada amalan-amalan khusus. Pada lafaz-lafaznya menerangkan tentang pahala yang diterima oleh pelakunya adalah tidak diragukan kelemahannya bagi orang yang berakal. Sedangkan sanadnya majhul, tidak dikenal. Hadis ini diriwayatkan dari jalan kedua dan jalan ketiga, semuanya maudhu dan perawinya adalah majhul. Nah, dalam kitab Al-Mutaksar, Imam As-Syaukani juga melanjutkan hadis yang menerangkan jika datang malam nisfu Sya'ban, bersolat malamlah dan berpuasalah pada siang harinya, adalah dhaif, bahkan palsu. Dan pendapat para ahli Syam, diantaranya Hafiz Ibnu Rajab dalam bukunya Lataiful Ma'arif, mengatakan bahwa perayaan malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah dan hadis-hadis yang menerangkan keutamaannya adalah lemah. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka puasa khusus pada pertengahan Sya'ban itu bukan amal sunat. Karena berdasarkan kesepakatan para ulama, hukum syariat tidak bisa ditetapkan dengan hadis-hadis yang derajatnya berkisar antara lemah dan palsu. Kecuali kalau kelemahan ini bisa tertutupi dengan banyaknya jalur periwayatan dan riwayat-riwayat pendukung, sehingga hadis ini bisa naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairi. Dan ketika itu boleh dijadikan landasan untuk beramal, kecuali kalau isinya mungkar atau syadz nyeleneh. Itu pendapat Imam As-Syaukani. Namun di sisi lain, kita bisa menjadikan bulan Sya'ban untuk latihan rohani dan jasmani, untuk latihan atau untuk pemanasan sebelum masuk Ramadan.